Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin insyaallah yang berbicara sebagai topik pada kesempatan ini antara dari hakim selaku ketua sosial keagamaan yang utama dari Assalam dan ahli Ustaz dari Yusuf ambil yang terakhir, apabila khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka simak dengan dan supaya dapat paham. Mudah-mudahan kali ini lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan sebelumnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada khilaf atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنشره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال أيضا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari Sayyidul Ayyam ini kita semua diperkenankan Allah dalam keadaan sehat dan afiat, hingga kita dapat menunaikan kewajiban sholat Jumat kali ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, termasuk pada kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat darinya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mengawali khutbah kali ini, khatib menyampaikan wasiat bertakwa khusus untuk pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Terutama sekali saat dimana kita masih sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kecenderungan hari ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Karenanya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang diberikan musibah dan bahkan mereka terenggut nyawanya berpulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masuk dalam kategori mati syahid dunia, mati syahid akhirat, insyaallah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan musibah sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan wahai Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa musibah ini, tidak akan menimpa kami illa ma kataballahu lana, kecuali musibah itu telah ditentukan Allah jauh sebelum di Lauhul Mahfuz dulu, telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maulana, dialah Allah sebagai pelindung kita, dialah Allah sebagai penolong kita. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minin, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada umat Islam, kepada kita, kepada bangsa Indonesia dan bahkan bangsa di dunia hari ini, yang mana musibah yang Allah berikan itu merupakan bagian dari upaya untuk menguji keimanan seseorang. Karena musibah yang terjadi bisa saja itu merupakan ujian keimanan seseorang. Pada waktu dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bersama dengan para sahabat ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Lalu kemudian banyak di antara mereka yang mengikuti hijrah dari Mekah ke Madinah karena mereka telah memeluk Islam, yang mungkin anggapan mereka bukan hanya sebagai seorang muslim, tetapi dengan keberadaan mereka menjadi seorang muslim lalu cukup begitu saja. Mereka tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dari keimanan mereka yang telah dinyatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Bahwa ketika mereka menjadi seorang muslim lalu diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy, dan bukan hanya sekedar itu, tapi mereka bahkan sampai dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Lalu kemudian mereka seolah-olah menggerutu, tidak menerima. Kenapa saya sudah menjadi orang muslim, saya sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, masih terus diintimidasi, masih terus diberikan seperti ini, dan bahkan sampai dibunuh, banyak keluarga kami yang dibunuh. Seolah-olah mereka memprotes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu turunlah ayat Al-Quran pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim.
Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja sebelum mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi musibah yang terjadi pada saat ini bisa saja itu merupakan ujian keimanan buat kita. Sejauh mana kita beriman kepada Allah dengan diberikan ujian seperti ini? Apakah masih terus kita beriman atau kita keluar dari keimanan kepada Allah? Apakah terus kita masih tetap melaksanakan ibadah kepada Allah atau kita lari dari Allah, menjauhi Allah dan bahkan meninggalkan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah. Kemudian yang selanjutnya, bahwa orang yang diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan upaya Allah untuk mengangkat derajat orang itu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mana di antara manusia yang paling pedih ujiannya di dunia ini?" Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, orang yang paling pedih ujiannya di dunia ini adalah para nabi, lalu kemudian para salihin, lalu kemudian para ulama dan seterusnya. Artinya, kalau kita lihat hadis ini, semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepadanya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian juga musibah yang Allah berikan juga itu merupakan peringatan kepada kita sebagai manusia. Mungkin saja sementara ini banyak di antara manusia yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin banyak di antara manusia yang lalai kepada Allah dan bahkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berikan peringatan berupa musibah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada waktu di Madinah terjadi gempa bumi. Lalu begitu terjadi gempa bumi, akhirnya Umar bin Khattab meletakkan tangannya ke bumi, ke tanah, lalu kemudian dia berkata, "Wahai gempa, berhentilah engkau." Lalu langsung pada saat itu gempa berhenti. Setelah itu Umar bin Khattab menyampaikan, "Wahai rakyatku, siapa di antara kalian yang terus maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika kalian masih tetap maksiat kepada Allah, aku tidak akan bertanggung jawab dan aku tidak akan menyertai kalian lagi apabila setelah gempa ini terjadi gempa susulan." Lalu rakyat pada saat itu dimohon untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga mungkin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, musibah yang melanda kita, musibah yang melanda bangsa Indonesia dan bahkan bangsa di dunia, mungkin di antaranya itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu ingat dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepadanya yang mungkin pada saat ini banyak melakukan dosa dan salah. Oleh karenanya disebutkan pada ayat tadi, "Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dialah Tuhan yang menjadi pelindung dan penolong kita, maka hendaknya orang-orang mukmin senantiasa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari musibah yang melanda kita saat ini. Bertawakal dalam artian menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berupaya semaksimal mungkin untuk tidak bersedih dan tidak kecewa terhadap keputusan Allah. Hari ini kita diberikan musibah,
Dan bahkan sampai banyak saudara-saudara kita yang direnggut nyawanya, meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Lalu itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian juga hari ini untuk kita, hendaknya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari musibah yang terjadi, dalam artian kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil kita selalu berikhtiar, berupaya, berusaha. Dan alhamdulillah pemerintah Indonesia memberikan satu ketetapan kepada kita sekalian untuk senantiasa menjaga prokes dengan memakai masker, dengan kita senantiasa menjaga jarak dan lain sebagainya. Langkah-langkah ikhtiar itu merupakan bagian dari kewajiban yang perlu kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada ulil amri. Karenanya dengan langkah ini mudah-mudahan merupakan bagian satu langkah yang dapat mencegah dari musibah, sehingga tidak berkelanjutan musibah itu terjadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari musibah, memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang hari ini banyak mereka di rumah sakit atau di rumah yang sedang sakit, diberikan musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan langkah dan upaya serta doa yang bisa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan musibah ini segera berlalu. Oleh karenanya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai seorang muslim wajib bagi kita untuk bertawakal kepada Allah. Kita serahkan ini semua kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tujuan dari tawakal itu yang pertama, kita selalu sadar, yakin, iman kepada Allah. Jangan sampai dengan adanya musibah bahkan kita lari dari Allah. Dan juga yang selanjutnya, kita selalu optimis. Jangan sampai membuat kita malah justru kebingungan, dan bahkan akhirnya kita lepas kontrol dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita tidak terlalu optimis pada diri kita, bisa saja terjadi kekalutan. Karena itu kita selalu optimis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penyakit, pasti Allah turunkan pula obatnya. Pasti Allah turunkan pula obatnya. Karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, jangan lupa kita terus berikhtiar. Upaya-upaya ikhtiar kita jangan dilepas, dan terus kita melakukan ikhtiar, menjaga jarak, mengkonsumsi obat dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kita senantiasa mampu untuk tabah, sabar menghadapi kehidupan yang menimpa kita dan bangsa Indonesia selama ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, melindungi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia yang sedang diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saudara-saudara kita sekali lagi yang sedang diberikan penyakit COVID atau penyakit yang lainnya, senantiasa mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, dijauhkan musibah dari kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغرر أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب يا عزيز خلصنا من الوباء ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu dengan nama-Mu, wahai Zat yang maha memberi karunia, wahai Zat yang maha mengawasi, wahai Zat yang maha dekat, wahai Zat yang maha perkasa, selamatkan kami dari wabah ini ya Allah. Allahumma al-aman, 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 ya Jabbar, ya Ghafar, ya Sattar, khalisna minal wabah. Ya Allah, wahai Zat yang maha memberikan keamanan, wahai Zat yang maha memiliki kekuasaan yang tidak tertandingi, wahai Zat yang maha mengampuni, wahai Zat yang maha menutupi, selamatkan kami ya Allah dari wabah musibah ini. Ya Allah, al-aman, 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 ya Aziz la yudam, ya Qayyum la yanam, khalisna minal wabah. Wahai Zat yang maha memberikan keamanan, wahai Zat yang maha perkasa yang tidak ada yang mengalahkan, wahai Zat yang maha tegak yang tidak pernah tidur, selamatkan kami dari wabah ini ya Allah. Ya Allah, al-aman, 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 ya dzan ni'mati sabighah wa ya dzal karamati zahirah wa ya dzal hujjatil balighah, khalisna minal wabah. Ya Allah, wahai Zat yang maha memberikan keamanan, wahai Zat yang maha memiliki nikmat yang tetap, wahai Zat yang maha memiliki kemuliaan yang nampak, wahai Zat yang maha memiliki hujah yang argumentatif, selamatkan kami ya Allah dari musibah ini. Ya Allah, al-aman, 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 ya qaimu la yazul, wa ya alim la yansa, wa ya baqi la yafna, khalisna minal wabah. Wahai Zat yang memberikan keamanan, wahai Zat yang maha berdiri tegak dan tidak goyah, wahai Zat yang mengetahui yang tidak pernah lupa, wahai Zat yang langgeng yang tidak pernah rusak, selamatkan kami dari musibah ini. Allahumma adba'anna al-ghala wal bala wal waba was suyuq wal mukhtalifat wasyada'id wal zalazil wal miyah wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khas wa min buldani muslimin ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim bil khairati ajalana wa haqqiq bi fadlika amalana wa sahhil li bulughi ridauka subulana wa hassin fi jamil a'mali ahwalana ya munjidal gharqa ya munjiyal halqa ya syahida kulli najwa ya muntaha kulli syakwa ya qalimul ihsan ya da'imal ma'ruf. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Allah